Mengejutkan memang apabila terdapat hewan yang ditetapkan IUCN telah punah, tiba-tiba mereka muncul kembali. Kejadian misterius seperti itu sempat terjadi di Indonesia. Ilmuwan di penjuru dunia sangat terkejut ketika mereka kembali menampakkan wujudnya setelah ratusan tahun menghilang. Hewan-hewan itu kemudian menjadi hewan paling langka yang diburu oleh kolektor di seluruh dunia. Burung terulek Jawa. Burung terulek Jawa adalah hewan yang sangat langka yang hanya hidup di Pulau Jawa. Hewan ini sempat dinyatakan punah pada tahun 1994, tetapi berhasil ditemukan lagi pada tahun 2000. Ketika itu status punahnya pun direvisi dari punah menjadi kritis oleh IUCN hingga sekarang. Meski demikian guys, saat ini keberadaan burung terulek Jawa masih menjadi misteri antara punah atau belum. Namun ahli menyatakan bahwa burung ini besar kemungkinan sudah punah. Terulek Jawa terakhir kali ditemukan pada tahun 1940 di Delta Citarum. Burung ini sangat jarang ditemukan sehingga tak ada bukti fotografi maupun spesimen baru yang ditemukan. Ciri yang paling mencolok dari burung ini guys adalah gelambir putih kekuningan di atas paruhnya dan memiliki suara yang cukup nyaring. Biasanya burung ini bertengger di tempat kering di sekitaran lahan basah seperti ranting atau bebatuan. Apakah kalian pernah bertemu burung ini guys? Lebah raksasa Wallace. Lebah raksasa Wallace bernama ilmiah Megachile pluto bukanlah lebah biasa. Ia memiliki panjang seukuran ibu jari dengan tubuh 4 kali lipat lebih besar dari lebah madu. Alfred Russel Wallace merupakan penemu lebah ini pertama kali pada tahun 1858 di Kepulauan Maluku, Indonesia. Seiring berjalannya waktu, lebah ini terakhir terlihat pada tahun 1981 dan setelah itu mereka menghilang layaknya ditelan bumi dan dinyatakan punah. Barulah pada bulan Januari 2019 harapan kembali datang. Seorang fotografer alam bernama Claiborne menemukan spesies lebah Wallace yang sedang terbang di atas kepalanya ketika melakukan ekspedisi di Pulau Maluku. Artinya lebah itu telah menghilang selama kurang lebih 38 tahun lamanya. Karena sangat langka dan sulit ditemukan guys, satu ekor lebah Wallace pernah laku terjual di tangan kolektor seharga 546 juta rupiah. Kanguru pohon Wondiwoi. Hampir 100 tahun kanguru pohon Wondiwoi menghilang dari alam liar dan membuat peneliti menyangka spesies ini telah punah di telan bumi. Pasalnya, kanguru pohon pertama dan terakhir kali dilihat pada tahun 1928 oleh ahli biologi evolusi legendaris Ernst Mayr. Ia melihatnya di pegunungan Wondiwoi yang berada di Papua Barat, Indonesia. Mayr menembak spesimen satu-satunya yang diketahui selama ini dan mengirimnya ke Natural History di London dan diberi nama ilmiah Dendrolagus mayeri. Sejak kejadian itu guys, penduduk setempat jarang melaporkan keberadaan spesies tersebut. Rasa penasaran akan hilangnya kanguru pohon secara misterius membuat Michael Smith, ahli botani dari Inggris, memimpin ekspedisi menembus hutan bambu yang lebat di pegunungan Wondiwoi, Papua Barat pada tahun 2017. Saat ditemukan, kanguru yang menyerupai monyet ini sedang bertengger di sebuah pohon. Mengetahui hal itu, ia sangat bahagia dan segera memotretnya wujud kanguru pohon Wondiwoi untuk pertama kalinya. Di balik kebahagiaan akan penemuan ini guys, ada duka soal masa depan. Apakah spesies ini akan bertahan lama mengingat hutan sudah banyak ditebang, perburuan merajalela, dan juga pertambangan semakin masif? Tarsius kerdil. Siapa sangka nih guys, hewan tarsius primata terkecil di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Sulawesi. Tarsius kerdil terakhir yang diketahui terlihat pada tahun 1921 dan kemudian dianggap punah. Namun spesies ini ditemukan kembali pada tahun 2008 di Sulawesi, Indonesia.
Penemuan kembali ini mengejutkan para ilmuwan di dunia karena Tarsius kerdil telah hilang selama sekitar 80 tahun. Tarsius kerdil sangatlah unik karena hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa dan sangat setia dengan pasangannya. Jika pasangannya telah tiada, Tarsius akan membujang seumur hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan Tarsius kerdil sangat langka, bahkan hewan ini sangat dicari oleh para kolektor hewan di seluruh dunia. Anjing bernyanyi. Anjing bernyanyi merupakan hewan sakral penghuni hutan Papua yang telah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Sejak tahun 1970, tidak ada ahli biologi yang berhasil menemukan satwa endemik itu. Bahkan dalam situs milik Kominfo, anjing bernyanyi dianggap hilang selama 50 tahun. Namun pada tahun 2020 lalu, seorang pekerja PT Freeport tak sengaja melihat dan berhasil memfoto sesosok anjing ketika hendak mencari peralatan pada ketinggian 4000 mdpl. Anjing betina itu berwarna emas kecoklatan dan sedang bermain dengan kedua anaknya, merupakan anjing bernyanyi yang sangat langka. Anjing bernyanyi juga bukan anjing biasa guys. Ia dipercaya dapat membedakan manusia berhati baik dan jahat. Konon suku Moni percaya bahwa anjing ini dapat berubah menjadi manusia ketika malam hari. Ia juga tidak bisa menggonggong seperti anjing biasanya, tetapi anjing ini bisa melolong seperti serigala yang sedang bernyanyi. Ekidna paruh panjang. Pada tahun 2021 lalu, tim ekspedisi dari Universitas Oxford, Inggris, dibantu LSM Yapeda, Universitas Cendrawasih, BPKSDA Papua, BRIN, dan Riwell menggelar ekspedisi Cyclops yang bertujuan mencari makhluk yang telah lama hilang, yaitu Ekidna paruh panjang. Medan terjal dan berbahaya mereka lalui dan berhasil memasang lebih dari 80 buah kamera jebakan untuk merekam hewan yang sangat langka itu. Ekidna paruh panjang ditemukan pertama kali oleh peneliti Inggris yakni Sir David Attenborough dan terakhir terlihat para ilmuwan pada tahun 1961 terpotret untuk pertama kalinya di hutan tropis Papua. Ekidna merupakan spesies mamalia yang telah lama hilang dan digambarkan memiliki duri landak, moncong terenggiling, dan kaki tahi lalat di pegunungan Cyclops, Indonesia. Artinya guys, hewan ini telah lama menghilang lebih dari 60 tahun setelah terakhir kali tercatat. Tim ekspedisi menghabiskan waktu 4 minggu hidup di dalam hutan dan tepat pada hari terakhir, salah satu kamera mereka merekam makhluk kecil yang sedang mengendap di dekat semak-semak. Semula semua orang merasa ekspedisi itu sia-sia dan berubah menjadi gembira karena mereka sukses membuktikan bahwa hewan langka hidup dari kepunahan. Ikan raja laut. Ikan raja laut termasuk ikan purba yang diketahui telah hidup sejak 400 juta tahun lalu dan sempat dianggap punah 70 juta tahun yang lalu karena hanya fosil-fosil mereka yang berhasil ditemukan. Walau telah hidup di zaman dinosaurus guys, pada Januari 2025, warga Gorontalo dikagetkan penemuan ikan ini oleh nelayan setempat saat mencari ikan. Setelah ditimbang, ikan purba itu memiliki berat 41 kg dengan panjang 1 meter. Sebelumnya, warga di sana tidak tahu jenis ikan apa ini karena belum pernah melihat di sepanjang umur mereka. Setelah mendapatkan informasi dari peneliti yang sedang ke sana, barulah mereka sadar bahwa ikan yang ditemukan adalah ikan paling langka yang mendapatkan julukan fosil hidup. Burung pelanduk Kalimantan. Burung pelanduk Kalimantan diduga telah punah sejak tahun 1848. Namun burung ini kembali ditemukan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Burung pelanduk itu tidak sengaja ditemukan oleh 2 orang penduduk lokal yang sedang mencari sayuran di dalam hutan. Ini berarti burung ini sudah lama menghilang sekitar 172 tahun lamanya. Burung pelanduk Kalimantan memiliki warna coklat dengan paruh kokoh dan pola wajah yang khas. Ia juga memiliki suara tinggi yang menusuk seperti suara kuku yang digaruk ke papan tulis.
penemuan burung tersebut sudah dipastikan kebenarannya setelah dipertimbangkan dan dicocokkan dengan ciri-ciri burung pelantuk Kalimantan yang digambarkan ahli ornitologi Perancis bernama Charles Lucien Bonaparte. Harimau Jawa. Keberadaan harimau Jawa sempat menjadi pembicaraan yang tak ada habisnya, karena pada awalnya si loreng penghuni hutan Jawa itu telah dinyatakan punah. Namun belakangan ini muncul bukti-bukti baru yang menunjukkan kemungkinan masih ada harimau Jawa di beberapa lokasi. Harimau Jawa telah diduga punah pada tahun 1980 dan baru pada tahun 2008 hewan penunggu hutan Jawa ini resmi dinyatakan punah oleh IUCN. Meski demikian guys, pada tahun 2019 terjadi kehebohan di mana ditemukannya sehelai rambut, jejak kaki, dan bekas cakaran yang diduga milik harimau Jawa di daerah Sukabumi. Rambut tersebut ditemukan oleh seorang pemuda bernama Rivi Yanuar Fajar, seorang penduduk lokal asli di sana. Rivi mengaku berpapasan dengan hewan mirip harimau Jawa yang dikabarkan telah punah tersebut. Setelah dilakukan serangkaian analisis DNA komprehensif dan prosedur ilmiah lainnya, disimpulkan bahwa rambut tersebut adalah milik harimau Jawa. Namun sayangnya guys, keberadaan harimau Jawa tersebut belum dikonfirmasi dengan studi genetik dan lapangan lebih lanjut. Tentu saja, penemuan sehelai rambut yang telah diuji DNA yang merupakan milik harimau Jawa membuat banyak khalayak masyarakat mempercayai bahwa harimau Jawa masih ada. Namun sayangnya, penemuan itu juga mendapat kritik tajam dari ilmuwan lokal dan mancanegara. Mereka tidak percaya terhadap kondisi hutan Jawa dinilai sudah terlalu sempit untuk ditinggali hewan harimau. Mereka juga menilai bahwa penemuan itu masih kurang terbukti karena tidak mencantumkan bukti visual, fisik, dan genetika yang jelas. Bagaimana menurut kalian nih guys? Harimau Jawa apakah masih ada atau sudah punah? Tulis komentarmu di bawah ya. Nah guys, itu dia hewan paling langka yang dikira sudah punah namun muncul kembali menurut Bang Miki. Tonton terus channel Bang Miki apabila kalian menyukai informasi seputar hewan. See you next video.